Kecewa timnas U20 Indonesia gugur di Piala Asia, supporter Garuda lantang desak sosok penting out. PSSI kecewa berat. Indra Syafri jadi sorotan usai timnas U20 gagal di Piala Asia 2025. Indra Syafri trending topik usai timnas Indonesia U20 ditahan Yaman U20 di Piala Asia U20 2025. Simak berita selengkapnya hanya di Garuda Emas. Kecewa timnas U20 Indonesia gugur di Piala Asia, supporter Garuda lantang desak sosok penting out. Perjuangan timnas U20 Indonesia di gelaran Piala Asia U20 2025 sudah berakhir. Dilansir tribunwow.com, timnas Indonesia U20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke perempat final setelah mengemas 1 poin di grup C. Timnas U20 Indonesia mengemas 2 kekalahan dan 1 imbang dari 3 pertandingan di grup C. Di matchday terakhir babak grup C, timnas U20 Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Yaman. Sementara itu, pada 2 pertandingan sebelumnya, timnas U20 Indonesia menelan kekalahan dari Iran dan Uzbekistan. Selain timnas U20 Indonesia, Yaman juga gagal melaju ke babak perempat final Piala Asia U20 2025. Sebaliknya, Iran dan Uzbekistan menjadi wakil grup C di babak perempat final. Kegagalan timnas U20 Indonesia tersebut mendapat komentar negatif dari supporter Garuda. Supporter Garuda lantang mendesak out, keluar sosok penting, Indra Syafri. Para supporter itu tak puas dengan penampilan timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri. Para pemain timnas U20 Indonesia dinilai bermain buruk di sepanjang kompetisi dan menelan hasil yang jauh dari kata memuaskan. Gaya permainan skuad Garuda mudah-mudah dipatahkan lawan dan bermain acak-acakan, terutama kalah dalam bola atas dan tak mampu mengatasi umpan crossing. Sederet kekecewaan supporter tersebut tampak pada komentar unggahan akun Instagram Timnas Indonesia yang memposting kolase foto aksi perjuangan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025, Rabu, 19 Februari 2025. Satu di antaranya tampak ketika Timnas U20 Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan di matchday kedua babak grup C, di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Minggu, 16 Februari 2025, di mana 2 dari antara 3 gol yang dilesatkan pemain Uzbekistan lewat sundulan. 2 gol sundulan Yaman itu dicetak oleh Muhammad Ali Urinboev dan Saidumarhon Said Nurulaev. Muhammad Ali Urinboev mencatatkan namanya di papan skor saat laga menginjak di menit kedua setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya. Sementara itu, Saidumarhon Said Nurulaev menjebol gawang timnas U20 Indonesia lewat tandukan pada menit ke-63 setelah berhasil memanfaatkan sepak pojok. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, pernah menyinggung soal bola atas yang menjadi momok anak asuhnya. Hal itu dikatakannya setelah timnas U20 Indonesia kalah telak dari Iran di matchday pertama. Ia mengaku bahwa timnas U20 Indonesia gagal mengantisipasi bola atas saat menghadapi Iran. Namun, Indra Syafri mengaku bahwa permainan timnas U20 Indonesia tak begitu buruk. "Kita bermain tidak cukup buruk," kata Indra Syafri pasca laga kontra Iran. Dilansir tribunwow.com dari bolasport.com, 13 Februari 2025. "Tapi kita tidak punya antisipasi bagus untuk umpan silang mereka. Tahun 2018 memang pernah bertemu Iran, tapi tim yang sekarang ini belum pernah bertemu," sambungnya. Penyebab kegagalan timnas U20 Indonesia itu bak diungkit dan disindir oleh akun Ins. PSSI kecewa berat. Indra Syafri jadi sorotan usai timnas U20 gagal di Piala Asia 2025. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan rasa kecewa mendalam terhadap hasil yang diraih timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025.
Ia heran dengan penampilan tim di Piala Asia U20 2025. Mengingat timnas U20 telah menjalani pemusatan latihan, TC, dalam waktu yang cukup lama. Timnas U20 Indonesia tidak akan melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar Piala Asia U20 2025 setelah mengalami 2 kekalahan dari Iran dan Uzbekistan di grup C. Masih ada 1 pertandingan tersisa melawan Yaman pada Rabu, 19 Februari 2025, tetapi kemenangan tidak akan mengubah nasib mereka untuk lolos. Apa yang terjadi di turnamen di Shenzhen, China, tersebut jauh arang dari api dengan target pribadi pelatih Indra Syafri yang menargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025 sebagai semifinalis turnamen. Walaupun kecewa, Sumarji mencoba untuk menerima hasil ini karena tim sudah berjuang dengan maksimal di kompetisi ini. Kita ini harus bisa menerima keadaan yang ada, ujarnya, dikutip dari bolasport.com. Tentu saja kalau boleh dikatakan kecewa, ya kecewa sekali, tambahnya saat berbicara kepada media. Sebelum berkompetisi, Timnas U20 Indonesia telah melakukan TC di berbagai lokasi internasional di Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang, serta di dalam negeri. Kami dari BTN sudah mempersiapkan ini dengan baik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, jelas Sumarji. Ia juga menambahkan bahwa kegagalan mungkin disebabkan oleh kurangnya keberuntungan karena sepak bola terkadang melibatkan faktor hoki. Ya mungkin saja ini kurang hoki karena kami sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, ungkap Sumarji. Setelah hasil buruk ini, Sumarji telah berkomunikasi dengan Indra Syafri dan memberikan dukungan agar tetap semangat. Saya sudah bicara ke dia tetap semangat. Apapun alasannya ya harus kami hadapi. Kami akan evaluasi apa yang memang kurang dan harus diperbaiki, tutupnya. Indra Syafri trending topik usai Timnas Indonesia U20 ditahan Yaman U20 di Piala Asia U20 2025. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U20, Indra Syafri menjadi trending topik di media sosial usai gagal membawa timnya menang atas Yaman U20 di Piala Asia U20 2025. Padahal laga melawan Yaman U20 menjadi satu-satunya harapan bagi skuad Garuda Nusantara untuk merasakan kemenangan di turnamen tersebut. Untuk yang belum tahu, laga Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20 di partai pamungkas grup C Piala Asia U20 2025 berakhir tanpa pemenang.